berapa sebenarnya penghasilan saya dari YouTube setelah mencapai 100.000 subscriber ya teman-teman. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Miss you. Apa kabar? Halo. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya ucapkan Sugeng Rawo, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel, dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Teman-teman, kita sudah agak lama ya nggak ngobrol di YouTube, jadi kali ini saya ingin berbagi cerita ke teman-teman tentang pencapaian mendapatkan 100.000 subscriber dan juga tentang pendapatan saya dari mengelola channel YouTube Dewi Pobo, dan juga saya ingin berbagi juga kepada teman-teman kenapa saya tidak pernah mengambil penghasilan saya di YouTube. Cerita singkat ya, jadi saya mengelola YouTube itu, saya punya akun YouTube itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, cuman saya mulai aktif mengelola itu tahun 2019 akhir tahun 2019 akhir saya mulai aktif untuk mengelola YouTube saya. Nah, untuk sampai dengan proses dari mulai rajin upload itu sampai dengan dimonetisasi oleh YouTube itu saya butuh waktu 8 bulan, teman-teman, karena kebetulan video-video saya itu tidak ada yang benar-benar viral, kemudian tidak ada media yang mengangkat saya ke misalnya media elektronik atau ke media majalah dan sebagainya, sehingga membantu untuk mengangkat nama channel saya itu tidak ada. Jadi pertumbuhan channel saya itu benar-benar organik ya teman-teman, pelan-pelan gitu. Jadi saya butuh waktu 8 bulan sampai dengan channel saya itu dapat monetisasi dari pihak YouTube, teman-teman. Nah, monetisasi itu kalau saya tidak salah akhir Agustus 2020 atau awal September 2020, saya tepatnya lupa, tapi di antara itu ya, akhir Agustus atau awal September, sepertinya sih awal September 2020 channel saya dapat monetisasi dari YouTube. Dan per hari itu setelah dimonetisasi, setiap video-video di YouTube saya itu ada mulai muncul iklannya, teman-teman ya, sudah menghasilkan pundi-pundi koin ya teman-teman, sudah menghasilkan pundi-pundi nominal gitu. Nah, pada saat itu karena saya belum begitu paham bagaimana sistem AdSense itu bekerja mengirimkan uang ke rekening saya, jadi pokoknya setelah itu tuh ada Google AdSense mengirimkan PIN ke alamat rumah saya agar saya bisa mengakses pendapatan saya yang ada di Google AdSense gitu ya. Singkat kata, setelah saya mendapatkan PIN itu, kemudian saya setting bla 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 di account Google AdSense saya. Dan bulan itu September apa Oktober ya, Oktober saya menerima gaji pertama YouTube, tapi itu tanpa kesengajaan gitu loh. Sebenarnya itu bukan atas kesengajaan saya untuk meminta YouTube mengirimkan uang itu ke rekening saya gitu, karena waktu itu saya belum begitu paham ya, karena baru pertama kali. Jadi settingan pertama itu saya tidak set, karena di Google AdSense itu kita bisa set kita mau minta dikirim kapan, ketika nominalnya berapa gitu tuh ada. Cuman waktu itu saya belum begitu paham, jadi kayak secara otomatis gitu AdSense itu Google AdSense mengirimkan pendapatan saya ke rekening saya itu, pendapatan saya pertama di YouTube. Dan gaji yang pertama itu juga sampai sekarang belum saya sampai dengan sebelum video ini saya buat itu belum saya taati ya, masih utuh di sana gitu. Kemudian Oktober, September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April gitu ya, saya juga belum mengambil gaji saya, jadi saya stop di account saya tidak mau uang itu masuk ke rekening saya. Dan akhirnya setelah itu
kemarin April, karena bulan ini juga masih, ini saya buatnya April tapi akan tayang di bulan Maret teman-teman. Akhirnya April YouTube dalam 1 bulan itu saya nggak tahu ya, dalam 1 bulan itu YouTube mengirimkan 2 kali penghasilan saya. Jadi separuh itu dikirim di tanggal belasan, kemudian yang separuh lagi di tanggal 20-an dikirimnya. Jadi saya nggak tahu kenapa 2 kali dikirim ke rekening saya. Jadi sudah ada uang di rekening saya teman-teman, dan sampai sekarang belum saya gunakan. Alasan kenapa saya tidak menggunakan uang dari YouTube selama ini karena memang belum ada keperluan yang mengharuskan saya menggunakan uang itu ya teman-teman. Karena kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu alhamdulillah sudah tercukupi dengan pendapatan dari sektor yang lain gitu. Jadi saya mau sebenarnya, dan juga teman-teman melihat hidup saya juga, teman-teman bisa lihat tidak terlalu neko-neko ya, kami hidup sederhana gitu. Jadi saya ingin manajemen keuangan keluarga kami itu dengan baik gitu, jangan sampai nanti ke depannya itu saya merepotkan orang lain atas ketidakbecusan saya dalam mengelola dan memanajemen keuangan keluarga teman-teman. Jadi saya berusaha sebisa mungkin jangan sampai hal itu terjadi, dan kalaupun itu memang harus terjadi, jangan sampai saya merepotkannya terlalu banyak gitu. Jadi sebisa mungkin saya meminimalisasikan agar tidak merepotkan orang lain teman-teman. Karena seperti saya dan suami yang tidak bekerja pada instansi pemerintahan, yang bekerja yang menghasilkan pendapatan atas usaha sendiri, itu yang namanya uang, usaha itu kan dalam sekejap mata, dalam kedipan mata bisa hilang gitu. Jadi kalau kita tidak memanajemen keuangan dengan baik, takutnya gitu kita tidak punya backup yang cukup ketika sesuatu hal terjadi pada keluarga kita, pada diri kita gitu teman-teman. Jadi memang saya sengaja tidak menggunakan uang dari pendapatan YouTube karena memang belum perlu sekali ya teman-teman. Dan juga saya bukan tipe yang misalnya punya uang terus pengen beli barang ini, saya bukan tipe yang seperti itu ya. Selama saya benar-benar tidak butuh, saya memang tidak membeli gitu. Jadi uang itu alhamdulillah aman gitu ya, kita tabung, atau pendapatan kita tabung atau kita gunakan untuk investasi yang lain. Tetapi kalau memang yang pendapatan YouTube ini memang belum saya gunakan teman-teman. Nah, untuk rasa syukur saya atas tercapainya 100.000 subscriber di Dewi Wibowo Channel, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua subscriber di Dewi Wibowo Channel, dan saya ingin sekali mengembalikan bentuk ucapan terima kasih saya ini kepada teman-teman dalam hal apa ya teman-teman, mungkin apa yang saya berikan ini jumlahnya tidak banyak ya teman-teman, tapi mudah-mudahan ini menjadi ladang amal. Apalagi kebetulan sekarang ini pas lagi bulan Ramadan, di mana semua amal akan dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Jadi dari gaji saya di YouTube ini, dari gaji pertama saya di YouTube ini, saya ingin mengembalikan kepada teman-teman dalam bentuk saya sumbangkan kepada salah satu masjid besar di desa saya teman-teman. Dan saya atas namakan dari subscriber dan dari penonton di Dewi Wibowo Channel. Jadi bukan atas nama saya ya. Jadi saya sumbangkan tetapi atas nama subscriber dan juga atas nama penonton Dewi Wibowo Channel. Nah, kenapa saya melakukan ini teman-teman? Saya berpikir kalau saya memberikan giveaway kepada teman-teman, misalnya saya berikan tas, atau misalnya saya berikan jam yang branded, atau hal-hal yang lain, itu akan rusak gitu ya teman-teman. Dan juga belum tentu juga teman-teman membutuhkan itu gitu. Jadi mungkin ada manfaatnya tetapi tidak terlalu maksimal. Dan saya berpikir kalau saya sumbangkan, karena kebetulan masjidnya juga sedang dalam tahapan pembangunan yang belum selesai gitu. Jadi saya berpikir mudah-mudahan gitu amalan dari teman-teman yang sudah memberikan sumbangan kepada masjid itu akan selalu mengalir menjadi amal jariah ya teman-teman. Jadi akan sepanjang masjid itu digunakan, insya Allah amalnya akan selalu mengalir kepada teman-teman. Itu harapan saya ya teman-teman. Jadi saya minta kepada mas saya untuk mengatasnamakannya dari subscriber dan penonton di Dewi Wibowo Channel, bukan atas nama saya pribadi. Saya hanyalah perantaranya saja ya teman-teman, tetapi sebenarnya sumbernya itu adalah dari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman berkenan ya, dan saya juga sangat berharap dan memohon sama Allah, mudah-mudahan amalan yang teman-teman berikan kepada masjid ini
dibalas bermiliar-miliar kali lipat, dan juga mudah-mudahan rezekinya bertambah lancar semuanya. Ya teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk supportnya selama ini di Tilibobot Channel, dan teman-teman adalah orang-orang yang hebat yang selalu support dan ada di balik kesuksesan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Topik ya, dari yang tadi tentang pencapaian 100.000 subscriber, sekarang saya ingin berbagi cerita kepada teman-teman berapa sebenarnya penghasilan saya dari YouTube setelah mencapai 100.000 subscriber ya teman-teman. Ini tidak menjadi rahasia karena ada sebuah website yang kita bisa cek di sana gitu. Jadi sebenarnya jumlah subscriber itu bukan menjadi kunci utama yang menentukan besar kecilnya pendapatan kita di YouTube ya. Jadi ada mungkin beberapa channel yang subscribernya masih di bawah 100.000, pendapatannya justru lebih dari channel yang punya 100.000 subscriber. Dan bahkan saya ada beberapa juga cek beberapa YouTuber yang subscribernya di atas saya, yang misalnya udah 130, 150, kemudian ada juga yang hampir 300.000 subscriber, tetapi pendapatannya masih di bawah channel saya gitu. Dan ini teman-teman juga bisa cek sendiri. Sekarang saya mau bawa teman-teman untuk melihat websitenya ya. Kita lihat sama-sama. Sekarang kita lihat yang punya saya saja. Nanti kalau teman-teman mau lihat channel-channel yang lain, teman-teman bisa cek sendiri. Oke teman-teman, kita cek sama-sama. Kita melihat bagaimana penghasilan saya per bulan, bagaimana penghasilan saya per tahun. Teman-teman bisa cek di sana. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di socialblade.com ya. Dan di sini kalau di mesin pencarian socialblade.com ini saya tulis channel saya, kita search ya, dan akan keluar channel saya di sini teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman lihat, Dewi Pobo uploadnya ada 429 video, kemudian subscribernya ada 102.000, video viewsnya 15 juta sekian, kemudian negaranya Spanyol, channel tab-nya belum saya tentukan, dan ini saya mulai membuat akun YouTube itu 1 April 2012, tetapi saya mulai aktif itu akhir 2019 ya. Sebelumnya cuman buat gitu aja untuk nonton dan sebagainya. Kemudian untuk Social Blade Rank ini saya berada di urutan 60.252. Kemudian subscriber ranksnya saya berada di urutan 255.811. Kemudian video views ranksnya saya berada di urutan 393.156. Untuk country ranknya di Spanyol saya berada di urutan 5.155 ya teman-teman. Ini masih kosong karena saya belum menentukan channel type saya. Nah kemudian di sini subscriber for the last di 30 hari terakhir itu, ini walaupun dia naik 6,5%, sebenarnya turun ya teman-teman. Saya biasanya itu yang bulan kemarin itu sempat sampai dengan 60% naiknya. Dan memang kalau saya lihat di channel-channel YouTube yang lain itu saya perhatikan subscriber dan viewsnya itu turun ya teman-teman, karena sepertinya ada tema yang lebih menarik perhatian para pemirsa, para netizen, sehingga untuk channel-channel yang lain itu agak kurang kurang banyak view dan subscribernya, terutama setelah ada kejadian duka di Indonesia ya, setelah ada kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam, itu berpengaruh terhadap channel-channel YouTube ya teman-teman. Tetapi tidak apa-apa, karena itu memang sudah menjadi teman-teman, itu adalah prioritas untuk negara kita ya. Kita patut berduka dan kita juga patut mensupport terhadap apa yang telah terjadi di Indonesia. Oke, so ini yang teman-teman tunggu. Teman-teman, ini adalah pendapatan saya nih per bulan untuk bulan April ya. Jadi pendapatan ini selalu berubah-ubah setiap bulannya teman-teman. Ini
karena subscriber saya turun 6,5, walaupun ini masih naik, tetapi sebenarnya itu turun dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, dan viewsnya juga walaupun ini naik 12%, itu saya menganggapnya turun karena sebelumnya tinggi, dan ini berdampak juga pada penghasilan saya. Penghasilannya juga menjadi turun ya teman-teman, karena bulan sebelumnya itu lebih tinggi dari ini. Jadi estimasi pendapatan saya per bulan itu antara 735 euro sampai dengan 11.800 euro. Nah itu kalau dirupiahkan berapa? Sekarang kita lihat sama-sama ya. 733 euro dikali 17.500, jadi antara 12.862.500 sampai dengan berapa tadi, 11.800 ya. 11.800 kita kalikan 17.500 sampai dengan 206.500.000 rupiah. Jadi itu pendapatan saya di YouTube. Nah, tepatnya berapa teman-teman untuk pendapatan saya di YouTube? Range-nya itu di atas nilai minimum, jadi di atas 735 euro di atas itu, dan di bawah 11.800 ya teman-teman. Jadi tidak dinilai minimum dan juga tidak dinilai maksimum. Jadi kira-kira itu di antaranya gitu ya, tidak lebih besar dari 735 euro dan lebih kecil dari 11.800 euro. Itu penghasilan saya, dan untuk per tahunnya itu antara 8.800 sampai dengan 141.100 ya teman-teman. Itu untuk penghasilan saya di YouTube. Jadi ini bukan rahasia, teman-teman bisa cek channel siapa saja ya, tinggal teman-teman masukkan di sini mau namanya siapa, kemudian nanti teman-teman browse aja. Jadi itu teman-teman, semoga teman-teman tidak penasaran lagi. Mengelola YouTube itu membutuhkan fokus ya teman-teman, konsistensi, fokus ya teman-teman. Jadi penghasilannya pun sesuai dengan kerja keras yang kita lakukan ya teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan di sini untuk penontonnya itu di channel saya lumayan naik ya, statistiknya lumayan bagus, sempat naik, dan kadang-kadang dia sedikit agak lurus gitu ya, tetapi overall saya melihatnya bagus. Kemudian untuk subscriber ini yang saya bilang sempat turun dari bulan Maret sampai April, ini sempat turun, dan ini kasusnya kurang lebih saya tahu kenapa ya, karena ada tema lain yang lebih menarik perhatian dari penonton di Indonesia, karena sebagian besar penonton saya adalah dari Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya untuk informasi tentang pendapatan saya di YouTube. Semoga teman-teman tidak penasaran lagi. Baik teman-teman, sekian video saya hari ini tentang pencapaian 100.000 subscriber dan juga tentang penghasilan saya di YouTube. Teman-teman sudah cek tadi ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk segala bentuk support dan doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan hadiah kecil dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak keberatan dan berkenan, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan kepada teman-teman ini menjadi amal jariah untuk teman-teman semua yang mengalir sepanjang sejarah yang pernah ada di muka bumi ini. Oke teman-teman, matur nuwun sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye bye.